Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Sunartif selaku dosen pengampu mata kuliah metode dakwah serta teman-temanku PAIG Yayan Ponorogo 2017 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan perkuliahan metode dakwah via daring dengan tanpa ada halangan satu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baiklah teman-teman, kami di sini dari kelompok 7 metode dakwah. Saya sendiri Tri Sulfi Santahongki, NIM 2103170043, dan rekan saya Maimunika Alfiana, NIM 21031740. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode Dakwah Utsman bin Affan. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Maimunika Alfiana, kepadanya dipersilahkan. Oke teman-teman, langsung saja. Untuk poin yang pertama ada sejarah hidup. Di sini ada silsilah dan juga kepribadian dari Utsman bin Affan. Untuk Utsman bin Affan di sini memiliki nama lengkap yaitu Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdi Manaf bin Husyai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid al-Quraisy al-Umawi al-Maki al-Madani Abu Amr. Bapak dari Utsman bin Affan di sini bernama Affan dan ibunya bernama Arwah binti Khuris bin Robi'ah Habib bin Abdul Asyam bin Al-Manaf. Utsman bin Affan di sini masih memiliki tali silsilah dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bertemu dengan kakek yang kelima yang bernama Abu Manaf dari jalur ayahnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini lahir pada tahun 567 Masehi, 6 tahun setelah tahun gajah. Artinya di sini Utsman bin Affan lahir 6 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan di sini perlu kita ketahui teman-teman semuanya, beliau mendapatkan gelar Zunurain karena beliau ini menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bernama Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Dan selanjutnya kepribadian dari Utsman bin Affan di sini. Utsman bin Affan di sini memiliki kepribadian yang sangat mengagumkan, bahwasanya beliau memiliki akhlak yang begitu mulia, lemah lembut, tenggang rasa, suci jiwa, dan peduli ketakwaan. Untuk poin selanjutnya yaitu sejarah mengenal Islam dari Utsman bin Affan. Jadi bagaimana Utsman bin Affan di sini mengenal Islam seperti itu. Nah, di sini ada dua versi teman-teman semuanya bagaimana Utsman bin Affan tersebut mengenal Islam. Nah, untuk versi yang pertama yaitu ketika Utsman bin Affan itu memimpin kafilah dagang dari Syam menuju ke Mekah. Nah, pada saat perjalanan, di tengah perjalanan itu karena cuacanya sangat panas dan terik sekali, Utsman bin Affan di sini memutuskan untuk berteduh di salah satu pohon. Karena pohon tersebut sangat rindang dan teduh sekali sehingga membuat Utsman bin Affan dan teman-teman pedagang lainnya merasa ngantuk dan tidur di pohon tersebut. Nah, kemudian setelah Utsman bin Affan tidur, di sini Utsman bin Affan mendengar bahwasanya Muhammad telah menjadi nabi. Kemudian Utsman bin Affan pun teringat ketika Su'da binti Quraisy atau bibi dari Utsman bin Affan itu pernah bercerita bahwasanya nanti di kota Mekah itu akan ada seorang nabi baru. Nah, Utsman bin Affan di sini mengira apakah Muhammad itulah yang dimaksud oleh bibinya. Kemudian Utsman bin Affan di sini menceritakan apa yang dia dengar tersebut kepada Thalhah bin Ubaidillah, yang dimana Thalhah bin Ubaidillah ini adalah salah satu kawan dari pengembara pedagang tadi yang berada di samping beliau. Nah, Thalhah bin Ubaidillah ini merasa senang karena mendengar berita tersebut. Seperti itu. Nah, setibanya di Makkah, Utsman bin Affan serta teman-teman yang lainnya itu melakukan tawaf di Ka'bah. Sebagai rasa syukur Utsman bin Affan tersebut atas keselamatan perjalanan beliau dari Syam menuju ke Mekah. Setelah itu Utsman bin Affan menceritakan apa yang telah dia alami kepada Abu Bakar. Selanjutnya versi yang kedua yaitu
ketika Utsman bin Affan ini mendapatkan kabar bahwasanya Nabi Muhammad telah menikahkan Ruqayyah putrinya yang sangat cantik dengan Utbah bin Abu Lahab. Nah, di sini Utsman bin Affan merasa sangat menyesal sekali. Kemudian Utsman bin Affan menceritakan hal tersebut kepada bibinya, yaitu Saudah binti Quraisy. Kemudian Saudah binti Quraisy ini mengatakan bahwasanya demi Allah, engkau akan menikahi gadis suci dan cantik, engkau masih jaka dan menemukan perawan. Nah, pada saat itu juga Utsman bin Affan menceritakan kejadian itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar mendengarkan hal tersebut, beliau kemudian melihat Nabi Muhammad serta Ali berjalan di depan beliau, dan beliau pun memanggil Nabi Muhammad tersebut serta membisikkan sesuatu kepada beliau. Akhirnya Nabi Muhammad itu pun mendatangi Utsman bin Affan dan duduk di samping beliau. Nah, Utsman bin Affan kemudian menyatakan dirinya masuk Islam karena pada saat itu Rasulullah SAW berkata, Utsman, sebutlah Allah untuk mendapatkan surganya. Aku adalah utusan Allah yang dikirim kepadamu dan kepada semua makhluknya. Nah, setelah itu Utsman pun langsung menyatakan Islam. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu metode dakwah Utsman bin Affan sebelum menjadi khalifah. Yang pertama yaitu periode Makkah. Di periode Makkah di sini ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu berperan penyebaran Islam, mengikuti Rasulullah hijrah ke Habsyi, pembebasan para budak dan kaum lemah, serta membantu Rasul menulis wahyu bersama Zaid dan Ali. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu pada periode Madinah. Nah, tak lama tinggal di Makkah, Utsman mengikuti Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim oleh Rasulullah untuk menemui Abu Sufyan di Makkah. Utsman diperintah Nabi untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Makkah, jadi bukan untuk memerangi penduduk Makkah. Nah, Utsman pada perang Zotiriqah dan perang Ghaffan berkecamuk. Di sini Utsman mendapatkan amanah dari Rasulullah SAW yang pada saat itu Rasulullah menjadi pemimpin perang. Di sini Utsman dipercaya untuk menjabat sebagai wali kota Madinah. Nah, Utsman juga menunjukkan bahwasanya kedewanan beliau tatkala membeli mata air yang bernama Rumah dari seorang lelaki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Nah, mata air ini oleh Utsman bin Affan diwakafkan untuk kepentingan rakyat. Nah, untuk metode dakwah Utsman bin Affan ketika beliau menjabat menjadi seorang khalifah, bahwasanya Utsman bin Affan di sini dipilih menjadi seorang khalifah bukan atas dasar ditunjuk. Jadi tidak seperti Umar bin Khattab ya, karena Umar bin Khattab kemarin pemilihannya yaitu dengan ditunjuk, tetapi berbeda dengan Utsman bin Affan karena di sini beliau menggunakan sistem formatur. Jadi ada beberapa kandidat yang dibentuk untuk menjadi kandidat khalifah seperti itu. Setelah beliau terpilih menjadi seorang khalifah, beliau tidak lupa untuk menyampaikan beberapa hal di depan masyarakat atau di depan rakyat. Nah, di sini beliau berpidato atau berkhutbah yang isi khutbahnya yaitu, sesungguhnya kalian berada di kampung persinggahan dan sedang berada pada sisa-sisa usia, maka segeralah melakukan kebaikan yang mampu kalian lakukan. Kalian telah diberi waktu pagi dan sore. Ketahuilah bahwa dunia dilapisi dengan tipu daya. Oleh karena itu, maka janganlah sekali-kali kehidupan memperdayakan kalian, dan jangan pula penipu atau setan memperdayakan kamu dalam menaati Allah. Ambillah pelajaran dari kejadian masa lalu, kemudian bersungguh-sungguhlah dan jangan lalai, karena setan tidak pernah lalai terhadap kalian. Makna anak-anak dunia akan menghabiskan usianya untuk bersenang-senang, tidak mereka jauhi itu. Buanglah dunia sebagaimana Allah membuangnya, carilah akhirat karena sesungguhnya Allah telah membuat permisalan dengan yang lebih baik. Nah, khutbah di sini juga didasari dengan Quran surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Oke, untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Tri Silvi Santahongki. Baik, di sini saya akan melanjutkan yakni pengelolaan
pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, yang pertama adalah cara pemilihan pejabat. Perlu kita ketahui bahwasanya kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan ini berbeda dengan khalifah sebelumnya, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Utsman bin Affan ini diangkat menjadi khalifah pada usia 70 tahun dan beliau terkenal dengan sosok yang sangat lemah lembut dan santun. Salah satu kebijaksanaan Umar dalam pemilihan pejabat ini adalah beliau mengangkat keluarganya dalam kedudukan tertinggi di pemerintahan. Nah, ini salah satunya adalah Marwan Ibnu Hakam. Nah, dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan. Sedangkan khalifah sendiri, Utsman bin Affan ini hanya menjabat sebagai khalifah. Seperti itu. Nah, di sini banyak pemberontakan dan banyak sekali yang kecewa dengan sistem pemerintahan Khalifah Utsman. Yang kedua adalah cara penanganan konflik. Dalam menghadapi pemberontakan Khalifah Utsman, Iqbal menyebutkan beberapa persoalan dalam pemerintahan Utsman bin Affan. Beliau misalnya lebih mengutamakan tokoh dari keluarganya untuk menjadi pejabat pemerintahan, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Bahwasanya memang dari pejabat pemerintahan ini berasal banyakkan dari keluarga Utsman bin Affan. Nah, di sini timbul dari elemen masyarakat ini merasa kecewa terhadap apa yang menjadi kebijaksanaan Utsman bin Affan. Sehingga banyak yang tidak puas dengan pemerintahan Utsman bin Affan, beberapa daerah menjadi oposisi Utsman bin Affan. Nah, Hitti menyebutkan bahwa kebijakan yang diambil tidak populer dan membuat para sahabat ini tidak puas. Nah, di antaranya Ali, Talha, dan Zubair. Nah, para pendukung Ali dan Kufah ini mengajukan protes dan mengirim pasukan untuk memberontak kepada khalifah. Nah, Utsman bin Affan ini rumahnya dikepung dan diserbu. Akhirnya Utsman bin Affan terbunuh di sini. Nanti akan dijelaskan di episode penjelasan akhir hayat Utsman bin Affan. Poin selanjutnya yakni cara penetapan dan pembuatan berbagai hal yang bersifat ijtihad pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ini yang pertama adalah pasukan perang atau militer. Nah, selama pemerintahan Khalifah Utsman, gaya militer Utsman lebih bersifat otonom karena beliau mendelegasikan begitu banyak wewenang militer ini kepada keluarganya yang dipercaya saja. Seperti ya, Abdullah bin Amir, Muawiyah, dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Asyarah. Nah, tidak seperti pada masa jabatan Umar, di mana pada masa Umar ini ekspansinya pada umumnya terpusat kepada otoritas Umar. Terkait materi pasukan perang atau militer ini sebenarnya sangat panjang, bisa dibaca lebih jelas lagi di penjabaran berikut ini. Nah, ini ya teman-teman, bisa dibaca untuk penjelasan detail mengenai perang ataupun militer pada masa Utsman bin Affan. Poin selanjutnya adalah penetapan keabsahan mushaf. Karya yang paling gemilang yang diwariskan oleh Utsman bin Affan kepada umat Islam di sepanjang sejarah adalah keberhasilannya menghilangkan perbedaan versi bacaan Al-Quran dengan menyusun mushaf Al-Quran dengan bacaan standar. Mushaf ini terkenal dengan nama Mushaf Utsmani. Sebelumnya ditemukan beberapa versi bacaan pada berbagai wilayah kekuasaan Islam. Meskipun tindakan Utsman bin Affan menyeragamkan versi bacaan itu bernilai positif, namun bukannya tanpa menimbulkan masalah. Adanya berbagai bangsa dan bahasa yang hidup dalam negara dan masyarakat Islam, maka dialek bahasa pun menjadi bermacam. Nah, ini tentunya mengkhawatirkan bila dialek yang bermacam itu terbawa kepada kata pengucapan dalam Al-Quran. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini mengundang sahabat-sahabat yang ada di Madinah untuk membicarakan kasus yang dilaporkan oleh sahabat Hudzaifah, yakni tentang berbedanya dialek bahasa antar daerah yang berbeda. Nah, Khalifah menarik semua mushaf yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian membentuk satu dewan yang anggotanya terdiri atas mereka yang dipandang ahli untuk menyalin mushaf Al-Quran dalam satu qiraah atau qiraah induk. Di bawah pengawasan dewan tersebut, satu mushaf Al-Quran ditulis dan diduplikatnya disampaikan dan disimpan di masing-masing kota Mekah, Madinah, Kufah, serta Damaskus. Nah, tiap kota mendapat satu duplikat. Nah, setelah itu, semua mushaf yang ada dibakar. Kebijaksanaan khalifah
tentang penyeragaman qiraah Al-Quran mulanya meresahkan. Nah, hampir seluruh lapisan masyarakat Islam pada masa itu, namun keadaan itu tidak berlangsung lama kecuali di Kufah. Poin selanjutnya yakni pengelolaan Baitul Mal. Pemutasi Ketua Dewan Baitul Mal selain mengganti pejabat sekretaris negara dan pejabat gubernur, beliau juga mengganti Ketua Dewan Pengelola Baitul Mal. Dulu di masa Umar dikelola oleh Abdullah ibnu Arqam yang terkenal sangat jujur dan berpotensi dalam mengelola Baitul Mal. Kini pada masa Utsman bin Affan, jabatan tersebut dihapuskan dan langsung di tangan Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, pengangkatan Marwan ibnu Hakam menjadi Ketua Sekretaris Negara dan pencopotan Abdullah ibnu Arqam dari Ketua Baitul Mal mendapat kecaman pedas dari tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sebab mereka mengetahui bahwa Marwan dan ayahnya Hakam keduanya adalah orang yang berbahaya bagi daulah Islamiyah. Nah, kalau tidak mengapa dulu Rasulullah, Abu Bakar, Umar melarang kedua orang itu pindah ke Taif, ke Madinah. Justru Utsman meminta Marwan datang ke Madinah untuk diserai jabatan penting negara tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan timbulnya kemarahan dari masyarakat dan rakyat sekitar. Selanjutnya, yakni penetapan keputusan hukum syariat atau peradilan. Pada masa pemerintahan Utsman, di dalam menghadapi suatu perkara, maka beliau mengikuti jejak yang ditempuh oleh khalifah sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Utsman inilah, maka peradilan dilaksanakan dalam satu gedung tertentu. Khalifah Utsman mengikuti langkah yang ditempuh oleh Khalifah Umar dalam menghadapi dalam pemilihan qadhi. Nah, dan begitu pula beliau selalu menyandarkan keputusannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bila tidak ditemukan dalam Al-Quran serta As-Sunnah, maka beliau mengadakan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam menentukan suatu hukum. Khalifah Utsman begitu menganjurkan kepada petugas-petugas dan kodi-kodinya yang berada di daerah apabila menjalankan tugasnya ini agar mereka selalu berbuat adil demi terciptanya ketentraman dan kebenaran di masyarakat sekitar. Baik teman-teman, poin terakhir adalah akhir hayat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini meninggal karena terbunuh pada 18 Dzulhijjah 35 Hijriah atau 656 Masehi. Pembunuhan ini dilakukan oleh para pemberontak yang berdatangan dari Mesir, Basrah dan Kufah. Peristiwa yang itu sendiri merupakan akibat dari ketidakpuasan rakyat terhadap kebijaksanaan yang dilakukan oleh Utsman selama ini. Tadi seperti yang di atas, yang keluarga sebagai dimasukkan di pejabat negara dan sebagainya. Banyak keresahan dan pemberontakan yang timbul pada pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, terkait peristiwa dari pembunuhan ini, pengepungan berjalan selama 3 hari lamanya. Oleh karena permintaannya dikabulkan, mereka segera menyerbu rumah kediaman Utsman bin Affan pada waktu subuh. Nah, ketika penyerbuan ini dilakukan, Utsman sedang membaca ayat Al-Quran. Nah, setelah menunaikan sholat subuh, kaum pemberontak dengan tega memukul dan menyeret Utsman dengan pedang sehingga beliau terbunuh. Di antara para pembangkang yang terlibat adalah Muhammad bin Abu Bakar. Nah, namun beliau sendiri tidak sempat membunuh atau menganiaya karena tersima akan perkataan khalifah yang mengingatkan kepada ayahnya, yakni Abu Bakar. Begini perkataan Utsman, arwah ayahmu menyaksikan apa yang hendak engkau berbuat. Apa yang beliau akan katakan seandainya engkau menganiayaku dengan tanganmu, seperti itu. Mendengar ungkapan ini, tangan Muhammad segera jadi lemas. Nah, kemudian beliau lari keluar seraya menangis. Nah, sejarah mencatat bahwa para pembelot beraksi secara brutal sambil menganiaya Khalifah Utsman bin Affan. Sewaktu Sudab bin Hamran, salah seorang pemberontak yang ikut menyerbu rumah Utsman bin Affan ini, maka Nailat, istri Khalifah Utsman ini menangkis dengan tangannya, sehingga jari-jari tangan itu terputus. Setelah itu, beberapa pembelot melakukan penganiayaan terhadap Utsman bin Affan, sehingga beliau terbunuh dengan cara yang sangat mengenaskan. Peristiwa ini terjadi pada 18 Dzulhijjah 35 Hijriah 656 Masehi. Utsman bin Affan meninggal pada usia 82 tahun. Nah, setelah berkuasa menjadi khalifah selama 12 tahun. Pembunuhan ini menjadi bibit dari perpecahan di kalangan umat Islam di
periode-periode berikutnya di masa-masa selanjutnya. Sekian, terima kasih. Demikian tadi pemaparan materi metode dakwah Utsman bin Affan. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Maimunika Alfiana. Dan saya Trisylvi Santahoki. Mohon izin undur diri. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.